ketika masih tinggal di Surabaya. Waktu itu umurku sekitar 5 tahun dan aku adalah anak tunggal. Bapakku bekerja sebagai tentara yang saat itu harus berangkat ke Jakarta karena ada tugas dinas. Malam itu, seperti biasanya, ibuku selalu membacakan dongeng dan aku selalu tertidur di tengah-tengah dongeng. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba aku terbangun. Aku sempat kaget karena bapak tidak ada. Tapi aku cepat tersadar. Oh iya, Ding, kan bapak ke Jakarta. Aku melihat ibuku yang tidur pulas. Aku ingin tidur lagi, tapi susah. Mataku menerawang di setiap sudut kamar yang gelap. Karena tiap tidur malam, lampunya memang selalu dimatikan. Tiba-tiba, ada yang menarik perhatianku. Di atas lemari ada sebuah bayangan yang terbentuk dari langit-langit sesek bambu yang sudah bergelombang. Aku perhatikan terus, tapi lama-lama bayangan itu berubah menjadi sosok wanita yang tertidur. Wanita itu seakan-akan tidur di atas lemari. Spontan aku bangunin ibu. Bu, ibu, bangun, bangun. Itu siapa perempuan di atas lemari? Ibuku sempat terbangun dan melihat ke arah yang kutunjuk, tapi kemudian malah menyuruh aku tidur lagi. Nggak ada siapa-siapa. Ayo tidur, besok sekolah. Ibuku dengan cepat tidur lagi. Aku cepat-cepat ikut memejamkan mata, memaksa tidur dengan rasa takut. Keringat dinginku mengucur. Aku coba buka mata sedikit. Bayangan wanita itu masih ada. Aku pejamkan mata lagi. Dan entah bagaimana aku berhasil tidur dan paginya dibangunkan ibu. Besok malamnya aku mengalami hal yang sama. Aku terbangun dan melihat lagi bayangan wanita itu. Aku sempat berpikir kalau itu bayangan ibu. Lalu aku gerak-gerakan tangan ibu yang tertidur. Tapi bayangan itu nggak bergerak. Jadi itu memang bukan bayangan ibu. Langsung aku bangunkan ibu. Tapi seperti sebelumnya, ibu bilang tidak lihat siapa-siapa dan menyuruhku tidur lagi. Kembali aku berusaha tidur dengan rasa takut. Nggak tahu gimana. Tiba-tiba dadaku sesak. Aku tak bisa bergerak. Aku ketakutan. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas badanku. Wajahnya tak nampak, namun matanya menyala merah. Dan sekelilingku nampak api berkobar-kobar. Duh, ayo bangun, sekolah. Tiba-tiba terdengar suara ibu dan aku terbangun. Kamu mimpi apa? Kok kayaknya nggak bisa nafas gitu? Aku mimpi setan, Bu. Makanya kalau mau tidur harus baca doa dulu. Malam ketiga, beberapa kali ibu selesai mendongeng, aku selalu minta lagi. Karena sebenarnya aku takut kalau tidur. Lagi, Bu. Tapi malah ibu yang akhirnya ngantuk. Alah, ayo tidur. Ibu ngantuk. Awas besok kalau kamu kesiangan. Lampu dimatikan dan ibu segera tidur. Mataku langsung tertuju pada bayangan wanita di atas lemari. Aku sempat penasaran. Mungkin sebenarnya dia bergerak, tapi terlewat. Masa kalau digigit nyamuk dia tetap diam? Pikirku polos. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari ruang depan. Siapa itu ya malam-malam datang ke sini? Bu, bukain pintu. Awalnya aku pikir bapak sudah datang, tapi itu suara perempuan. Tiba-tiba tubuh ibu bergetar, nafasnya tersengal-sengal, seperti tindihan. Aku langsung membangunkan ibu. Bu,
Setelah aku guncang-guncang, tubuh ibu terdiam dan tidur normal lagi. Aduh, waktu itu pikiranku sudah kemana-mana. Aku benar-benar ketakutan daripada malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan singkat. Aku kaget. Suara itu dari ibuku. Aku tercengang menatap ibu. Mata ibu mendadak terbuka dan melotot. Lalu tubuhnya bangun dan menoleh ke arahku. Aku langsung nangis. Kemudian tubuhku terasa ditepuk-tepuk. Bangun. Ayo bangun. Itu suara ibu. Aku membuka mata. Ibu tercengang melihatku. Kenapa kamu? Kok sampai nangis kayak gitu? Mimpi setan lagi? Aku belum bisa menjawab. Tubuhku terasa menggigil. Nggak enak badan. Loh, kamu sakit, Nak? Hari itu aku tidak sekolah. Setelah ketakutanku mereda, aku ceritakan apa yang terjadi pada ibu. Ibu merasa heran karena ia sempat bermimpi ada tamu perempuan yang datang ke rumah. Bukain pintu. Kenapa suara dalam mimpinya bisa terdengar oleh aku ya? Ibu lalu nelpon bapak, cerita tentang yang aku alami. Waduh, ya sudah, nanti Mbak Sarip aku minta ke rumah. Mana Endo? Endo, cepat sembuh ya nak. Bapak masih kerja, belum bisa pulang. Nanti bapak bawakan oleh-oleh buat Endo. Asik, terima kasih Pak. Siangnya Mbak Sarip datang. Setelah ngobrol beberapa saat sama ibu, ia segera menengok kamar kami. Di sana kemudian Mbak Sarip menengok ke atas langit-langit lalu ke Mat-Kamit. Aneh, langit-langit sesek bambu itu tiba-tiba bergerak sampai kapurnya rontok dan terdengar jeritan wanita kesakitan. Begini Nduk, itu langit-langit sesek bambu sebenarnya diambil dari pohon bambu di belakang kali sana. Dulu pas kamu belum kawin sama suamimu, yang bikin sesek bambu itu ya aku, suamimu, sama orang-orang sini. Lah, di situ kan tinggal kuntilanak. Jadi pas dijadikan langit, dia masih ngikut. Walah Mbah, asli nih aku yo lihat lo bayangan perempuan di atas lemari itu. Tapi ya tak pikir bayang-bayang biasa aja. Lowong biasa yang gak ada kok. Makanya meskipun Endo bilang, ya aku tetap gak percaya. Setan itu takut sama suamimu. Soal gaib-gaib gitu, suamimu lumayan pinter loh. Makanya pas dia masih di rumah, bayangan itu gak kelihatan toh. Nah, setan itu masih jengkel karena rumahnya kami potong. Makanya pas suamimu dinas dia gangguin kalian. Loh, jadi yang ketok-ketok dalam mimpiku itu kuntilanaknya Mbah. Bukain pintu. Ya nggak tak bukain, wajahnya serem gitu kok. Singkat cerita, dengan dibantu oleh Mbak Sarip dan beberapa orang, langit-langit rumah kami diganti dengan bahan